Baik, sama-sama kita akan belajar hari ini tentang nasib dan takdir. Apakah dapat berubah? Saudara, kita perlu mengerti dulu arti dari takdir. Takdir, contoh saudara ya, takdir itu adalah saya lahir sebagai seorang laki-laki, itu takdir saya. Saya tidak dapat mengubahnya. Saya lahir sebagai perempuan, maka itu takdir saya, tidak dapat dirubahnya. Sekalipun zaman sekarang orang bisa transgender, ya, mengganti gendernya, tetapi tidak pernah merubah takdirnya bahwa dia lahir sebagai seorang laki atau seorang perempuan. Tetapi kalau bicara mengenai nasib, nasib itu bisa dirubah. Jangan sampai kita berpikir karena nasib saya di masa lalu adalah nasib yang buruk, maka nasib saya selalu buruk. Oh, itu keliru. Justru saudara, kita akan belajar hari ini ada orang yang dapat mengubah nasibnya. Sekalipun dalam hidupnya sudah dinubuatkan tidak ada yang baik dari hidupnya. Coba kita lihat kisah di Kejadian pasal 27 ayat 40. Ini adalah saat di mana Yakub dan Esau sebagai kakak beradik kembar, di mana Esau sebagai anak sulung berhak atas kesulungannya, menjual hak kesulungannya. Dan satu kali pada saat ayah mereka mau memberkati mereka dengan berkat, yaitu warisan rohani, warisan berkat dari nubuat dari orang tuanya, ternyata Yakub melakukan sedikit penipuan. Dia berpura-pura menjadi kakaknya, dan berkat itu singkat cerita turun kepada Yakub adiknya yang seharusnya milik Esau. Nah, singkat cerita sudah semua berkat diberikan kepada Yakub, tidak lama Esau datang meminta berkat kepada ayahnya. Ayahnya kaget karena dipikirnya tadi sudah diberikan kepada Esau, anaknya yang sulung. Nah, singkat cerita ini yang dikatakan oleh ayahnya di ayat yang ke-40. Engkau, nih ayahnya ngomong ya kepada Esau, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Jadi jelas nasibnya bukan nasib yang baik, ya. Tetapi, nah ini ada tetapi ya, akan terjadi kelak. Berarti akan bisa terjadi perubahan. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Nah saudara, dari ayat ini kita belajar, ternyata sekalipun, ya kalau bicara nasibnya adalah nasib yang buruk, tetapi waktu seseorang berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dia dapat mengubah nasibnya. Saudara, apapun yang menjadi masa lalu latar belakangmu, mungkin kau lahir dalam keluarga yang pas-pasan, bahkan mungkin saat ini pun kau ada di dalam keluarga yang tidak harmonis, itu bukanlah akhir dari nasibmu. Engkau dapat mengubah nasib hidupmu dengan cara apa? Berusaha sungguh-sungguh. Saudara, puji Tuhan, Yesus mati buat setiap kita. Yesus mengorbankan, melakukan pertukaran di atas kayu salib untuk setiap kita. Sehingga waktu kita berusaha sungguh-sungguh saat ini, ada kasih karunia Tuhan yang besar, yang melimpah dalam kehidupan kita. Sehingga setiap usaha kita, itu dapat berubah menjadi usaha yang maksimal, karena ada Kristus yang bersama dengan kita. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, kau lihat segala kegalauan, kegundahan, ketakutan, segala pemikiran-pemikiran yang mengganggu selama ini bagi umat-Mu yang mendengarkan. Tuhan, sekalipun keadaan mereka hari ini belum baik, tetapi kami percaya dengan bersungguh-sungguh di dalam Kristus, maka kami dapat mengubah setiap nasib buruk itu menjadi sesuatu yang baik. Sebab Kau Allah yang baik, dulu sekarang selamanya tidak pernah berkesudahan kebaikan-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu, berkati mereka dalam iman kerohanian, dalam karir, usaha pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kesehatan. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Berkati Tuhan segala rencana aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan yang jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.